Sumber daya manusia dalam manajemen operasi, kelompok 10. Om Swastiastu. Halo semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kami dari kelompok 10 pada hari ini dapat giliran presentasi. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, seperti biasa izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Niputu Dina Rikayanti Dewi, nomor absen 27 dengan NIM 2202014502. Di sini Dina sebagai moderator pada presentasi hari ini. Dan pastinya pada hari ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh teman saya yang cantik ini. Siapakah dia? Langsung saja dimohon kepada Sulastri dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nima Desasi Wahidi dengan nomor NIM 2202014716 dengan nomor absen 37. Oke, pada presentasi hari ini kami akan membahas tentang sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Di sini Dina akan menjelaskan sedikit mengenai sub pokok bahasan, materi apa saja sih yang akan kami bahas pada hari ini. Materi yang pertama itu ada peran strategis sumber daya manusia dalam produksi, yang kedua pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam proses produksi, yang ketiga elemen desain pekerjaan job design, analisis pekerjaan job analisis, kualifikasi karyawan yang diperlukan dan lingkungan kerja yang diperlukan. Yang keempat, metode analisis pekerjaan, proses flowchart, motion study. Yang kelima, job design dan kepuasan kerja karyawan. Dan di sini Dina akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam organisasi perusahaan ataupun produksi. Manajemen sumber daya manusia berfungsi mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Baik, kita lanjut ke materi pertama, yaitu peran strategis sumber daya manusia dalam produksi. Peran strategis sumber daya manusia dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, yaitu fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Yang pertama, kemampuan sumber daya manusia ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Yang kedua, adanya sumber daya manusia expertise. Yang ketiga, kecenderungan global. Dan materi selanjutnya tentang pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam proses produksi akan dijelaskan oleh teman saya Sulastri. Untuk Sulastri, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kedua tentang pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam proses produksi. Yang pertama, ada pendekatan mekanis atau klasik. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan pemberi kerja. Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai perlindungan terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada periode 1930-an. Dan yang ketiga, pendekatan sistem sosial atau human resolution. Pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dalam pemecahan masalah. Materi yang ketiga tentang elemen desain pekerjaan, job design, analisis pekerjaan, job analisis, kualifikasi karyawan yang diperlukan, dan lingkungan kerja yang diperlukan. Yang pertama, ada makna desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah suatu pendekatan dalam pekerjaan yang dilakukan untuk memetik minat pekerja dengan mengadakan job enlargement. Dan yang kedua, tujuan desain pekerjaan. Tujuan desain pekerjaan untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga,
elemen-elemen desain pekerjaan. Yang pertama, elemen organisasi. Untuk mencapai organisasi cenderung ke arah pendekatan, yaitu yang pertama mekanistik, yang kedua prosedur, dan yang ketiga ergonomi. Dan yang kedua, elemen lingkungan. Pertimbangan elemen lingkungan berkaitan dengan aspek-aspek yaitu kemampuan dan tersedianya para pegawai potensial dan harapan masyarakat. Dan yang ketiga, elemen keperilakuan. Elemen keperilakuan berkaitan dengan pemberian beberapa aspek dari pekerjaan yang dapat memenuhi keinginan atau motif manusia dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu otonomi, task variety, task identity, task signifikan, dan feedback. Lanjutan pemaparan materi yang ketiga tentang analisis pekerjaan. Yang pertama, memahami analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan prosedur yang dilalui untuk menentukan tanggung jawab posisi-posisi yang harus dibuatkan stafnya dan karakteristik orang-orang yang bekerja untuk posisi-posisi tersebut. Analisis pekerjaan berfungsi memberikan informasi yang digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan atau daftar tentang pekerjaan tersebut dan spesifikasi pekerjaan atau jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua, tujuan analisis pekerjaan yaitu memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja, dan menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Selanjutnya, kualifikasi karyawan yang dibutuhkan yaitu ada keahlian teknikal atau keahlian yang dimiliki oleh pegawai, human skill atau keahlian yang dimiliki subpimpinan, dan konseptual skill atau keahlian yang dimiliki oleh pucuk pimpinan. Selanjutnya ada pengalaman, kesehatan, fisik, pendidikan, umur, kerjasama, kejujuran, inisiatif dan kreatif, serta kedisiplinan. Selanjutnya materi yang keempat tentang metode analisis pekerjaan, proses flowchart motion study. Proses flowchart dalam suatu peta proses operasi yang dicatat hanyalah kegiatan-kegiatan operasi dan pemeriksaan saja. Kadang-kadang pada akhir proses dicatat tentang penyimpanan. Kegunaan proses flowchart yaitu yang pertama, bisa mengetahui kebutuhan mesin dan penganggarannya. Yang kedua, bisa memperkirakan kebutuhan bahan baku atau dengan memperhitungkan efisiensi di setiap operasi atau pemeriksaan. Yang ketiga, sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik. Yang keempat, sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. Terakhir, sebagai alat untuk latihan kerja dan lainnya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi keempat, yaitu analisis cara kerja atau method study. Method study adalah suatu pencatatan, analisis, dan pemeriksaan masalah kritis secara sistematis, kondisi sekarang, dan cara ulasan dalam penyelesaian pekerjaan dan pengembangan, dan menerapkan cara yang lebih baik, mudah, dan method study lebih efektif. Selanjutnya, sasaran atau objek method study, yaitu yang pertama, memperbaiki proses dan prosedur, dan yang kedua, memperbaiki tata letak pabrik, bengkel, dan stasiun kerja, dan merancang peralatan pabrik dan tempat kerja, dan yang ketiga, mengekonomiskan usaha manusia dan menghindarkan diri dari kelelahan yang tidak perlu. Adapun ruang lingkup method study. Ruang lingkup method study tidak terbatas. Method study dapat diterapkan di mana saja selama terjadinya aktivitas manusia. Method study diterapkan di industri manufacturing, pekerjaan perkantoran dan administratif, supermarket dan penjual eceran, rumah sakit, restoran, pertambangan, konstruksi bangunan, transportasi, pertanian, dan sebagainya. Teknik terbaru method study dikembangkan untuk menganalisis berbagai kerja tenaga kerja, administratif, dan manajerial. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima tentang job design dan kepuasan kerja karyawan. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Dengan demikian, tentu ada hubungan antara desain kerja terhadap kinerja yang dihasilkan oleh seseorang karyawan. Artinya, semakin baik desain kerja, maka diasumsikan kinerja yang dihasilkan semakin baik pula. Hal ini dikarenakan
Desain kerja telah memberikan gambaran kerja yang profesional untuk dikerjakan oleh setiap karyawan yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Sekian pemaparan materinya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada presentasi hari ini. Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Peran sumber daya manusia strategis yang memberikan nilai tambah sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis, yaitu kemampuan sumber daya manusia ini merupakan competitive advantage dari perusahaan, adanya sumber daya manusia ekspertis, dan kecenderungan global. Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah. Untuk mengatasi masalah yang timbul ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya, yaitu pendekatan mekanis, paternalisme, dan sistem sosial. Dengan demikian tentu ada hubungan antara desain kerja terhadap kinerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan. Artinya semakin baik desain kerja maka diasumsikan kinerja yang dihasilkan semakin baik pula. Hal ini dikarenakan desain kerja telah memberikan gambaran kerja yang profesional untuk dikerjakan oleh setiap karyawan yang terlibat dalam satu pekerjaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun ada materi kami yang kurang jelas maupun kurang lengkap, karena kami juga di sini masih belajar dan kita di sini saling sharing ya dan belajar sama-sama. Karena manusia juga tidak luput dari kesalahan. Kami dari kelompok 10, saya Dina Dan saya Sulastri. Kami pamit undur diri dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.